الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق وصدق، شهادة تنجينا من عذاب الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang salat Jumat yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kembali Allah percayakan hidup. Allah mengingatkan dalam surat Fatir ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk merenung, bagi yang mau merenungkan. Allah masih memberikan kesempatan hidup, merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah kepada kita dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang istimewa. Kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau. Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang mendalam dalam sanubari kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk dapat berjumpa bahkan satu surga dengan Nabi SAW di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kita akan memasuki bulan Dzulqa'dah. Hari-hari ke depan bagaimana calon tetamu Allah Subhanahu wa taala akan berdatangan ke tanah suci. Karena itu khatib ingin sedikit mengajak bagaimana kita memisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail, serta pelajaran yang bisa kita ambil daripada hal tersebut. Setelah lahirnya Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya dan juga putranya ke Baitullah, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Perjalanan dari Palestina menuju ke Mekah, sampai kemudian di Mekah, maka Nabi Ibrahim meninggalkan sang istri dan anaknya. Saat itulah Hajar memanggil-manggil. Nabi Ibrahim tidak berani menoleh, khawatir hatinya tidak tega meninggalkan istri dan anak yang selama ini beliau impikan, anak yang selama ini beliau harapkan. Hingga akhirnya kemudian Hajar bertanya, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini semua? Maka dengan singkat Nabi Ibrahim mengatakan, bala, iya. Langsung kemudian Hajar menjawab, idzan lan yudayya'ana Allah, kalau demikian Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Disinilah Nabi Ibrahim kemudian bermunajat. Nabi Ibrahim berdoa yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, aku meninggalkan istri dan keturunanku di
di suatu lembah yang tidak ada kehidupan di sisinya. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, agar mereka kemudian menegakkan salat, jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka, berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka kemudian bersyukur. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, sepeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar kemudian kehausan. Nabi Ismail menangis kehausan. Maka Hajar kemudian berjalan dari Safa ke Marwah sambil kemudian berharap dan berdoa agar Allah menurunkan kepada mereka rezeki. Sampai akhirnya kemudian Hajar melihat di kaki putranya nampak genangan air. Karena bayi kalau menangis tangan dan kakinya bergerak, maka Hajar kemudian mengatakan, Zam, kumpul. Maka dulu guru saya ketika di Mesir mengatakan sumur Zam-Zam sebenarnya yang menemukan adalah Nabi Ismail. Tapi setelah perjalanan Hajar dari Safa ke Marwah, hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, ada beberapa pelajaran yang ingin kita ambil. Yang pertama adalah dari perjalanan ibadah sa'i, kita belajar dari Ibunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa sumur Zam-Zam sebenarnya yang menemukan adalah Nabi Ismail. Tapi setelah sang ibunda berjalan dari Safa dan Marwah, maka dulu guru saya mengatakan pelajaran dari peristiwa itu adalah di balik kesuksesan seorang anak ada doa dan ikhtiar orang tua. Kita bisa seperti sekarang ini dipuji, dihormat oleh orang lain. Ada tangisan-tangisan orang tua kita, ada ikhtiar-ikhtiar orang tua kita. Bahkan orang tua sanggup pura-pura sehat agar anaknya sekolah. Maka sering saya sampaikan kepada para santri, betapa durhakanya kalau sekarang anak pura-pura sakit untuk tidak sekolah. Innalillah. Kita dimuliakan hari ini, bisa bersekolah, bisa mengaji, bisa baca Quran, dihormati oleh orang-orang lantaran ikhtiar dan doa-doa orang tua kita. Di waktu malam orang tua kita bermunajat, mendoakan kita agar dilindungi, agar dimudahkan dalam urusannya. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, maka dari itu pelajaran penting adalah jangan sampai seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Jangan sampai seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Pelajaran yang kedua dari peristiwa tersebut adalah bahwa tugas manusia adalah ikhtiar. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membukakan jalan. Dan ketika kita sampai kepada puncak suatu masalah yang saat itu kita tidak mampu lagi untuk melakukan berbagai macam hal, kadang kita tidak bisa berharap dari sahabat kita, kita tidak bisa mengandalkan harta kita. Pada saat itu, kalau kita kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bukakan jalan yang sedemikian luasnya. Bagaimana yang dilakukan oleh Hajar? Beliau berangkat dari Safa ke Marwah, ikhtiar, tapi tetap kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan suatu hal yang luar biasa, ditemukannya mata air Zam-Zam. Dosen kami berasal daripada Sudan. Beliau diminta oleh kerajaan Arab Saudi untuk pandangannya pada saat kemudian renovasi daripada sumur Zam-Zam. Usai beliau datang dan dimintai pendapatnya di kelas, beliau mengatakan, wallahi ma hadza bi'at, innama hadza bahar. Demi Allah, kata beliau, walaupun sering kita mengatakan dengan sumur Zam-Zam, tapi itu pada hakikatnya bukan sumur, itu adalah lautan Zam-Zam. Kata beliau, tidakkah kalian berpikir setiap hari berapa ribu barrel, berapa ribu liter yang diminum mereka yang datang ke Masjidil Haram, belum yang dibawa oleh para jamaah ke penginapan dan hotelnya, belum yang dibawa ke Masjid Nabawi, belum yang menjadi oleh-oleh jamaah pulang ke tanah air. Kata beliau, namanya saja sumur, tapi pada hakikatnya itu adalah lautan Zam-Zam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan setiap manusia
manusia akan sampai kepada puncak kulminasi problem, bagaikan puncak gunung. Tapi pada saat dia berada pada puncak masalah dan dia hanya meminta kepada Allah, maka kurvanya adalah kurva terbalik. Yang tadinya dia berada di puncak gunung, lalu kemudian Allah bukakan jalan yang begitu luas. Pesan beliau adalah fa'ajmilu fit talab, percantiklah dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat ada suatu waktu yang Allah kabulkan doa seorang hamba, dan kita berharap waktu itu adalah pada saat ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillah, ahlus sidqi wa ahlul wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, khatib mengajak kepada kita semuanya untuk berbekal takwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Pelajaran ketiga dari peristiwa tersebut adalah bagaimana sifat ridho daripada hajar, bagaimana hajar ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Menurut riwayat 13 tahun kemudian baru Nabi Ibrahim alaihissalam kembali lagi ke Mekah, nengok istri dan anaknya. Baru satu hari berjumpa, malam hari Nabi Ibrahim tidur dan Nabi Ibrahim bermimpi, dan mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih sang anaknya. Itulah yang Allah abadikan dalam surat As-Saffat ayat 102. Saat itu Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang luar biasa solehnya. Beliau mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, niscaya kau dapatkan aku termasuk hambanya yang bersabar. Sering kita berbicara tentang taatnya Nabi Ibrahim, sering kita berbicara tentang solehnya Nabi Ismail, tapi kita lupa ada satu sosok yang 13 tahun sanggup mendidik Nabi Ismail menjadi anak yang soleh. Dia adalah Hajar. Bagaimana mungkin Hajar bisa mendidik putranya menjadi anak yang soleh? Jawabannya adalah Hajar ridho dengan keadaannya. Hajar ridho dengan keadaannya. Bisa dibayangkan 13 tahun ditinggal oleh suaminya, Hajar ridho dengan keadaan tersebut. Kalau bahasa orang Tenabangnya, Hajar gak pernah ngedumel di hadapan Nabi Ismail. Dia gak pernah ngedumel tentang ayahnya. Hajar tidak pernah berkata buruk tentang suaminya, sehingga Nabi Ismail tidak pernah ada kesan buruk terhadap ayahnya. Inilah yang dimaksud dengan peran persepsi. Bagaimana para istri memposisikan dan kemudian menjadikan suaminya itu adalah orang hebat di mata anak-anaknya. Anak jadi bangga dengan ayahnya. Anak jadi merasakan, my father is my hero. Ayahku adalah seorang ayah yang hebat. Meninggalkan kami di sini adalah karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan Nabi Ismail pada saat kemudian ditawarkan apa yang menjadi perintah Allah, maka dengan ringan Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepada dirimu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, inilah pelajaran yang luar biasa dari seorang istri yang bernama Hajar. Dia tidak pernah mengucapkan kata buruk tentang suaminya di hadapan anaknya. Berapa banyak di antara kita
yang kemudian berkata buruk tentang pasangan di hadapan anak. Anak jadi tidak bangga dengan ibunya, anak jadi tidak bangga dengan ayahnya. Inilah yang menjadikan anak kehilangan contoh dan teladan dalam rumah tangga, karena masing-masing di antara kita suka menjelekkan pasangan di hadapan anak kita. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah di penghujung daripada khutbah ini kita sama-sama tundukkan hati kita tengadahkan tangan kita. Mudah-mudahan di antara yang hadir ada lisannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, kami semua yang hadir di Masjid Jami Al-Makmur ini seluruhnya bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengaku segala nikmat yang pernah Kau beri pada kami. Kau masih beri kami kesempatan hidup, Kau masih beri kami kesehatan, Kau luaskan rezeki bagi kami, Kau berikan kami keluarga, Kau berikan kami sahabat-sahabat yang soleh. Ya Allah, kami yang hadir di masjid ini juga bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengaku masih banyak dosa dan khilaf kami. Ampunilah kami yang terkadang masih berat untuk membaca firman-Firman-Mu. Ampuni mata kami yang tidak memandang iba orang-orang miskin di antara kami. Ampuni lisan kami yang terkadang masih suka berdusta, masih suka membenci. Ampuni lisan kami ya Allah yang terkadang lupa menyisipkan doa buat ibu dan ayah kami, padahal mereka dulu tidak pernah melupakan kami. Ampuni tangan kami yang kurang merasakan kehangatan ukhuwah ketika berjabat tangan. Ampuni tangan kami yang sudah lama tidak mengusah-usah kepala anak yatim, padahal sangat mungkin keyakiman itu terjadi kepada anak dan cucu kami. Ya Allah, berikanlah kami badan yang selalu ringan beribadah, berikanlah kami mata yang selalu rindu membaca Al-Quran. Ya Allah, sehatkanlah raga kami, sehatkanlah penglihatan dan pendengaran kami, limpahkanlah rizki-Mu yang maha luas bagi kami. Cukup yang halal ya Allah, jauhkan yang haram sejauh-jauhnya dari kami. Lantas berkahilah rezeki itu dan jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur. Allahumma ya Allah, di hari Jumat yang penuh berkah ini, izinkan kami memohon, ampuni dan sayangi ibu dan ayah kami. Maafkan kami yang belum sempat bakti kepada mereka. Ampuni kami yang pernah membantah kata-kata mereka. Ampuni kami yang pernah berbuka masam di hadapan mereka. Ampuni kami yang pernah meninggikan suara di hadapan mereka. Ampuni kami yang pernah membuat mereka menangis. Ya Allah, padahal Nabi bersabda, membuat orang tua menangis sudah merupakan durhaka pada mereka. Kepada ibu dan ayah kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka, lapangkan alam kuburnya. Kami menjadi saksi mereka telah mendidik kami dengan baik. Ya Allah, kumpulkan kami kembali dengan mereka di surga. Ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kami pendamping hidup, berikanlah kami pendamping hidup yang kekal hingga ke surga. Lahirkan dari rahim istri kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jaga akidah dan akhlak anak-anak kami. Jadikan keturunan kami adalah orang-orang yang menegakkan salat, keturunan yang rajin ibadah padamu dan berbakti pada orang tuanya. Ya Allah, kami takut padamu. Berikanlah kami pemimpin yang takut padamu ya Allah. Jangan karena dosa dan aib kami lalu Kau timpakan pada kami pemimpin yang tidak takut padamu dan tidak sayang pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.